anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi ya tentang materi IPA kita. Ya, silakan buka bukamu halaman 62. Kita hari ini belajar tentang hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang rantai makanannya, kemudian dari rantai makanan kita udah belajar energinya, aliran energi itu dari yang produsen ya sampai yang ke pengurai. Jadi setiap proses makan dari makan pada rantai makanan, jadi ada juga yang namanya perubahan ataupun aliran energi di sana. Nah, hari ini kita membahas tentang hubungan yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda ya. Kita akan lihat di buku kamu di halaman 62. Di sana ada 3 hubungan antar makhluk hidup, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Dan kita masuk membahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme itu artinya adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling diuntungkan. Artinya kedua-dua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Nah, burung jalak diuntungkan karena dia mendapatkan makanan dari kutu yang ada pada tubuh si kerbau. Nah, kerbau diuntungkan karena kutu-kutunya dimakan sama burung jalak, karena dia tidak merasakan gatal lagi dari tubuhnya karena keberadaan kutu-kutu. Makanya itu dia disebut saling menguntungkan. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, kalau simbiosis komensalisme ini bentuk hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, yang satu tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa diuntungkan atau tidak terpengaruh apa-apa ya. Contohnya misalnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu ya tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian dari adanya ikan remora yang mendekati dirinya ya, tapi ikan remora mendapat keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh oleh ikan remora adalah dia terlindung dari predator hewan yang lain ya, karena dia berada di bagian tubuh dari si hiu ya. Jadi ikan remora mendapat keuntungan, sedangkan si hiu tidak mendapatkan apa-apa, untung tidak, rugi pun tidak ya, jadi tidak terpengaruh ya. Itu yang disebut dengan komensalisme. Contoh lainnya adalah anggrek yang menempel di pohon. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme itu merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup di mana yang salah satunya dirugikan dan satunya diuntungkan ya. Artinya dua makhluk hidup ini satu untung satu rugi. Nah, itu dia pemahamannya. Jadi contohnya misalnya adalah tali putri dengan inangnya. Tali putri akan menyerap makanan dari menyerap sari-sari makanan dari si inang, dan inang tidak mendapatkan apa-apa ya, sehingga dia dirugikan. Kemudian contoh lainnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dengan manusia merasa dirugikan ya, karena si nyamuk bisa mengakibatkan sakit penyakit ataupun kematian bahkan ya. Nah, itulah yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Secara umum untuk mudah menghafalnya, kalau dia simbiosis mutualisme artinya dia sama-sama diuntungkan ya. Kedua hewan sama-sama untung. Kalau dia komensalisme, satu untung, satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau tidak terpengaruh ya. Sedangkan kalau dia parasitisme, satu untung, satu rugi. Nah, jadi ingat aja, mutualisme untung sama untung, kalau mutualisme untung sama tidak diuntungkan dan tidak dirugikan atau tidak terpengaruh. Sedangkan parasit artinya satu untung, satu rugi. Jadi pemahamannya itu ya. Jadi untuk mudah memahaminya adalah hal yang seperti itu. Oke, sampai situlah materi kita hari ini. Harap dari apa yang sudah dibahas kalian bisa memahami, bisa membedakan antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Gue harap apa yang kita bahas ini pun kalian tulis di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah hari ini, ya silakan kamu kerjakan latihan halaman 65, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.